Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saudara, kita tetap semangat. Kita mau terus membahas tentang agenda kompak sejati. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang apa agenda kompak sejati itu. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita lebih dalam lagi membahas tentang ini. Nah, apa agenda kompak sejati, Saudara? Nah, kita harus tahu dulu terlebih dahulu apa konsep dari kompak itu. Apa kompak itu? Kalau kita tidak tahu apa kompak itu, kita tidak dapat menemukan agendanya yang benar. Nah, Saudara, mari kita lihat di dalam saudaraku ya gambar ini, bahwa saudaraku, kompak itu adalah unit terkecil dari komunitas tubuh Kristus. Jadi dia bukan sekedar small group, kelompok kecil, tapi dia unit terkecil dari komunitas tubuh Kristus. Karena itu, Saudara, kompak harus bergaya hidup tubuh Kristus. Nah, Saudara, apa itu gaya hidup tubuh Kristus? Nah, kalau kita lihat di dalam saudaraku Kolose pasal 2 ayat yang ke-19, Paulus berkata kalau itu adalah tubuh Kristus, Saudara, maka mereka mempraktekkan hubungan dengan kepala, hubungan dengan sesama, dan kemudian menjangkau bersama-sama keluar. Ini yang disebut up, in, dan out. Ya, kalau kompak itu adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus, maka dia connect dengan kepalanya,
dengan Kristus terus-menerus, bersekutu dengan kepalanya terus-menerus, saudaraku. Ya, bukan hanya sekali-sekali, ya, atau tidak bersekutu sama sekali dengan Kristus sang kepala. Itu berarti hanya small group, kelompok kecil, ya. Yang kedua, saudaraku, dia terus-menerus bersekutu dengan sesama anggota tubuh, ya, yaitu saudara diikat, ditunjang, ya, menjadi satu oleh apa, saudaraku? Urat-urat dan sendi-sendi. Ya. Nah, ini penting, saudaraku. Kalau ada hubungan terus-menerus sesama anggota, ya, itulah, saudaraku, tubuh Kristus. Ya. Kalau dia cuma small group, ya dia tidak terus-menerus ada hubungan. Waktu acara itu saja dia ada hubungan, saudara. Ya, kemudian setelah acaranya selesai, bye-bye, sampai ketemu lagi minggu depan. Sepanjang minggu tidak ada hubungannya. Nah, itu small group, itu bukan kompak. Ya, kompak sejati, saudara, terus-menerus membangun hubungan satu dengan yang lain. Karena seperti tubuh saya diikat dan ditunjang menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, saudara. Ya, nah, kalau ini terjadi, saudara, pertama berpegang teguh kepada kepala terus, sekutu dengan kepala terus, bersekutu dengan sesama terus, maka ini tubuh yang hidup. Ketika tubuh ini hidup, saudara, maka apa yang terjadi? Dia pasti menjangkau keluar. Pertama dia bertumbuh dulu, dikatakan menerima pertumbuhan ilahinya. Ya, makanya kalau kita up-nya benar, in-nya benar, kompak kita mulai bertumbuh, saudara. Nah, kalau bertumbuh, saudara, dia seperti tubuh, ya. Kalau tubuh saya bertumbuh, dia pasti menjangkau keluar, saudara. Ya, sebelum menjangkau keluar, dia juga menjangkau sesama anggota tubuh. Ya, kalau ada anggota tubuh yang lemah, ya, maka saudaraku ditolong. Ya, kemudian saudaraku, ya, mereka juga bersama-sama menjangkau keluar, melakukan aktivitas tubuh itu, ya, untuk menjangkau keluar. Nah, saudara-saudara, jadi itulah, saudaraku, kompak. Ya, kompak itu karena dia adalah, saudara, ya, unit terkecil komunitas tubuh Kristus, maka dia harus mempraktekkan up, hubungan terus-menerus dengan kepala Kristus, in, hubungan dengan sesama, persekutuan dengan sesama terus-menerus, ya, dan out, ya, menjangkau keluar, ya, menjangkau tubuh Kristus, ya, menjangkau yang di luar tubuh Kristus. Nah, ini up, in, dan out. Itulah, saudaraku, kompak sejati. Nah, bagaimana mempraktekkan ini up, in, out? Nah, saudara, kita lihat berikutnya, saudara. Maka Alkitab mengajarkan kita, ya, untuk mempraktekkan ini, kita praktekkan Roma pasal yang ke-12. Nah, kalau saudara perhatikan Roma 12, ini penting sekali, saudara. Ya, banyak orang tidak mengerti Roma 12, ya, itu sangat penting. Kenapa, saudara? Setelah Paulus berbicara 11 pasal, panjang lebar tentang konsep keselamatan, ya, kita selamat karena apa? Karena anugerah Tuhan, ya. Kemudian, saudaraku, oleh iman, ya, kita diselamatkan, ya, seluruh teologi keselamatan dibahas, saudaraku, oleh Paulus dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11. Kemudian tibalah pasal yang ke-12, saudara. Ya, maka kemudian, saudara, ayat 1 dimulai dengan, saudaraku, karena itu, ya, karena itu aku menasehatkan kamu, ya, karena itu, ya, artinya apa? Berkaitan dengan, ya, ayat-ayat sebelumnya, juga berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya, saudara. Ya, jadi, saudara,
Roma 12 itu adalah, saudaraku, ya, hal praktikal yang harus kita lakukan setelah kita, saudaraku, menerima, ya, karya keselamatan dari Kristus. Ya, setelah kita, saudaraku, menerima, ya, keselamatan itu, ya, setelah kita, saudaraku, menerima hidup kekal itu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Nah, itulah Roma 12. Jadi, bukan hanya kita, oh puji Tuhan kita udah selamat, terus kita nggak melakukan apa-apa, saudara. Tidak. Justru karena kita udah diselamatkan, orang yang sudah diselamatkan, saudaraku, apa yang dia mesti lakukan, saudaraku? Ya, yaitu kehidupan praktis kekristenannya, ya. Nah, Roma 12 bilang, saudara, dia harus hidup di dalam tubuh Kristus. Ya, karena diselamatkan itu bukan hanya kita menerima pengampunan dosa, puji Tuhan, ya, kemudian kita siap-siap, kemudian saudaraku masuk surga, ya, satu saat. Saudara, bukan begitu, ya. Nah, kita itu kalau udah diselamatkan, diampuni dosanya, saudara, tapi belum selesai. Kita, saudaraku, keselamatan itu belum selesai. Masih harus dikerjakan keselamatan itu, saudara. Ya, nah, karena itu mengerjakannya adalah kita, saudaraku, mempraktekkan apa? Kehidupan di dalam tubuh Kristus. Karena selamat itu kita dicantum ke dalam tubuh Kristus, saudara. Ya, kita harus hidup di dalam tubuh Kristus. Makanya Roma 12, saudaraku, ya, itu berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam tubuh Kristus, menghidupi, ya, kehidupan yang telah, saudaraku, ditebus Kristus ini, ya, di mana, saudaraku, kita hidup di dalam, saudaraku, mengerjakan keselamatan, dan saudara kita hidup, saudaraku, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah Roma yang ke-12. Nah, banyak orang, saudara, berhenti sampai, wah, dia tahu dia diselamatkan. Tapi dia nggak tahu, saudaraku, bagaimana dia harus hidup. Ya, kalau dia sudah ditebus oleh Kristus. Ya, kalau dia sudah menerima hidup kekal, apa yang dia mesti lakukan dalam hidup yang kekal itu, saudara? Ya. Nah, maka, saudara, kita harus praktek Roma 12. Nah, bagaimana mempraktekkan Roma 12, saudara? Karena Roma 12 adalah tubuh Kristus, ya, berbicara tentang tubuh Kristus. Jadi bagaimana kita praktek tubuh Kristus? Kita harus punya komunitas, ya. Nah, saudara, makanya gereja itu komunitas tubuh, di mana ada salingnya, saudara. Kita praktek saling, ya. Nah, makanya gereja mula-mula di rumah-rumah itu, saudara, komunitas tubuh Kristus, ya. Tapi, saudara, yang lebih efektif lagi, ya, kalau kita, saudaraku, punya unit terkecil dari komunitas tubuh Kristus, yaitu 2-3 orang itu, saudara. Nah, kalau 2-3 orang ini praktekkan Roma 12, itu luar biasa, saudara. Ya. Nah, makanya, saudara, kita bisa mempraktekkan komsel di dalam Roma 12 ini. Nah, kita hari ini mau melihat bagaimana kita praktekkan Roma 12 di dalam kompak. Nah, saudara, jadi kalau kita, saudaraku, mau mempraktekkan Roma 12, nah kita harus tahu dulu, saudaraku, persis Roma 12 itu adalah yang tadi, up, in, dan out. Ya. Kalau saudara perhatikan Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, saudara, itu adalah hubungan up. Ya, hubungan dengan Kristus sang kepala, saudara. Nah, Roma 12 itu, saudara, apa yang dilakukan? Ya. Nah, kita mempraktekkan hubungan ibadah. Kita beribadah kepada Tuhan, saudara.
ibadah bersama kepada Tuhan. Ya, ibadah itu saudara adalah kita menaklukkan diri. Ya, kita saudaraku menyembah. Ya, kita beribadah. Itu artinya kita saudaraku tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Ya, biar Dia yang menjadi center hidup kita, Dia menjadi pusat hidup kita, Dia menjadi raja kita. Ya, kita mengabdi kepada Dia. Nah, itu dia kata mengabdi, saudara, beribadah. Ya, nah, saudara, jadi kompak itu mesti praktek apa, saudaraku? Ya, kita bersama-sama ya melakukan ibadah bersama. Ya, kita saudara menaklukkan diri kita kepada Kristus. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, praktek Roma 12 ayat 1 dan ayat kedua. Nah, kita lihat ayat yang pertama, saudara. Dimulai dengan apa, saudara? Ya, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Jadi mulai dengan kemurahan Allah. Saudara, kalau kita datang di kompak, saudara, kita mulai dengan apa, saudara? Merenungkan kemurahan Allah. Jadi satu demi satu, saudaraku, kita mengucapkan ya berterima kasih, merenungkan betapa besarnya kemurahan Allah buat kita, saudara. Ya, karena dia mati di kayu salib, kita boleh, saudaraku, diselamatkan. Karena Dia mati di kayu salib, saudara, dosa-dosa kita bisa, saudaraku, ditebus, diampuni, sehingga saudara kita boleh menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena, saudaraku, ya penebusan Kristus, oleh karena ya Dia mau mengorbankan nyawanya, kita boleh, saudaraku, menerima kehidupan yang kekal seperti yang sekarang. Kita mengucap syukur, saudara. Nah, itu dimulai dengan ya merenungkan kemurahan Allah. Ya, ingat, saudara, kita bukan datang kepada Tuhan untuk memperoleh kemurahan Allah. Kita datang beribadah kepada Tuhan karena kemurahan Allah. Nah, ini beda, saudara. Ya, bukan untuk mendapat kemurahan Allah, tapi karena kita sudah mengalami kemurahan-kemurahan Allah itu, saudara. Ya, kemudian sesudah itu, saudara, nah, aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu. Nah, baru kita semua sama-sama ya satu demi satu mempersembahkan tubuh. Nah, kenapa tubuh kita yang dipersembahkan? Karena sekarang tubuh kita adalah tubuh Kristus. Tubuh kita milik Kristus, bukan milik kita lagi. Bahkan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan tubuh kita dengan segala isinya adalah milik Tuhan. Ya, sekarang kita mesti mempersembahkan korban yang hidup, saudara. Bukan seperti dulu, kalau zaman perjanjian lama, korban yang mati, saudara. Sekarang korban yang hidup, yaitu hidup kita ini. Tubuh kita dengan segala isinya itu korban yang hidup. Kita serahkan supaya apa, saudaraku, diambil alih oleh Tuhan. Kalau kita serahkan, kan Tuhan mengambil alih. Ya, Tuhan menguasai seluruh ya tubuh kita dengan segala isinya, saudara. Kita serahkan. Inilah pengabdian. Tuhan, ini semua milik-Mu, Tuhan. Rohku milik-Mu, Tuhan. Pikiranku milik-Mu, Tuhan. Ya, perasaanku milik-Mu, kehendakku milik-Mu, hati nuraniku milik-Mu. Ya, bahkan pikiran bawah sadarku milik-Mu, Tuhan. Semua ini milik-Mu. Ya, aku serahkan. Aku persembahkan kepada Engkau. Ambil alih, Tuhan. Nah, itu. Satu-satu kita persembahkan. Ya, tubuh kita. Nah, kalau kita persembahkan tubuh kita, saudara, maka Roma 12 ayat yang kedua mulai terjadi. Ya, nah, maka Roh Kudus mulai, saudara, ya,
mengendalikan, menguasai ya semua bagian-bagian dalam manusia batin kita itu atau manusia roh kita. Ya, manusia roh kita itu termasuk roh kita, pikiran kita, ya, kemudian perasaan kita, kehendak kita, hati nurani kita, pikiran bawah sadar kita, itu semua manusia roh. Inner man kita mulai ditransform, saudara, diubahkan, ya, diubahkan sehingga terjadi pembaharuan budi. Nah, kata budi di sini, saudara, ya, kalau kita lihat, saudaraku, di dalam gambar berikutnya, ya, budi itu bahasa aslinya nous, ya, itu artinya bukan cuman pikiran pikiran intelektual, ya, yang ada, saudaraku, misalnya cuman logika aja, bukan. Tapi saudara, nous ini adalah pikiran hati. Nah, ini boleh dibilang adalah menyangkut pola pikir dan pandangan atau perspektif hidup kita. Ya. Cara menginterpretasi kehidupan. Itulah, saudaraku, ya, nous, budi. Jadi kalau kita udah menyerahkan, saudaraku, tadi seluruh, ya, manusia roh kita, maka Tuhan akan mulai bekerja mengubah budi kita, saudara, akal budi kita. Ya, ini dia akan ubah manusia roh kita, saudara. Dia akan ubah pola pikir kita. Dia akan ubah, ya, perspektif kita. Dia akan mengubah, ya, cara kita melihat kehidupan ini, saudara. Dia akan ubah supaya kita nggak punya pola pikir, cara pandang duniawi, ya, sehingga kita serupa dengan dunia. Tapi kita akan mulai, saudaraku, berubah dari dalam sehingga kita semakin serupa dengan, ya, Kristus, saudaraku. Nah, ini penting. Nah, ini dilakukannya kalau kita beribadah bersama atau, saudaraku, kita sendirian juga bisa, ya. Tapi, saudaraku, ini konteksnya kalau kita lihat Roma 12, ya, ayat pertama ini adalah kita lakukan, ya, saudaraku, di dalam konteks tubuh Kristus. Jadi powerful sekali kalau kita lakukan sama-sama, ya. Waktu kita ada di dalam kompak itu, saudara, ya, kita lakukan ini bersama sehingga, saudara, waktu kita datang sama Tuhan, saudara, nanti Roh Kudus mulai membongkar, saudara. Kalau ada, ya, saudaraku, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dia akan nyatakan, saudara. Ya, dia akan nyatakan, saudaraku, pikiran-pikiran yang tersembunyi bahkan di pikiran bawah sadar, yang kita nggak sadar, saudaraku, bisa dibongkar balik. Ya, Roh Kudus akan menyatakannya, ya. Sehingga, saudaraku, kita waktu beribadah seperti ini, ya, bisa terjadi, saudaraku, Tuhan memunculkan, ya, ada pikiran-pikiran yang nggak benar dimunculkan, ada trauma-trauma yang nggak, saudaraku, yang terluka dari masa lalu dinyatakan, ya, ada pikiran bawah sadar yang kita udah lupa bahkan, saudara, ya, dari zaman dulu mungkin. Bahkan sampai kepada kandungan bisa terjadi. Tuhan munculkan. Jadi di dalam kompak itu, saudara, bisa terjadi nanti inner healing. Ya, kita saling melayani, saudaraku. Ya, Tuhan bongkar. Ya, ada masa lalu kita yang terluka, saudaraku. Ya, nanti di situ disembuhkan oleh Tuhan. Ya, di situ, saudaraku, dia nyatakan kenapa. Ya, ada salah satu anggota kita yang terikat pornografi terus nggak bisa menang-menang. Ya, ada pikiran-pikiran bawah sadar, saudara, yang seringkali kita nggak sadari, saudara, itu, ya, menjadi saudaraku, akar permasalahannya perlu disembuhkan. Nah, itu sebabnya, saudara, ini dahsyat sekali kalau kita praktekkan, ya. Nah, itulah, saudaraku, Roma 12 ayat yang
pertama dan kedua. Jadi di dalam mempraktekkan ini kita mesti terbuka, saudara. Kalau Roh Kudus menyatakan ada dosa, ya kita akui. Ya, kalau kita ada pikiran yang nggak benar, kita akui. Kemudian terjadi apa, saudara? Harus ada pertobatan, metanoia. Sehingga terjadi apa, saudara? Metamorfoo. Terjadi pembaharuan akal budi kita, saudara. Wow, ini luar biasa. Inilah up-nya, saudara. Mari kita praktekkan ini di dalam kompak, saudara. Nah, setelah itu, maka sekarang kita lihat in-nya. Nah, tubuh, saudara, itu bukan hanya connect kepada kepalanya, berhubungan dengan kepala, tapi juga berhubungan dengan sesama, kan, in-nya. Nah, apa itu, saudaraku, bersekutu? Nah, seringkali kita berpikir, saudara, bersekutu itu hanyalah kumpul sama-sama. Oh, aku lagi bersekutu. Apa artinya bersekutu? Ya, kita ngobrol-ngobrol, ketemu. Itu nggak salah ketemu, ngobrol-ngobrol. Tapi bersekutu bukan hanya bertemu, bukan hanya berada bersama-sama. Bersekutu, saudara, di dalam bahasa Yunaninya, ya, koinonia, itu artinya bukan hanya bertemu, tapi saling berkontribusi, saudara. Nah, ini saling memberi, ya. Jadi makanya, saudaraku, kalau tubuh itu berkumpul, kita saling memberi, ya kan? Saling berkontribusi. Makanya Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8 itu in, ya, itu hubungan tubuh Kristus, di mana setiap anggota punya karunia yang berlain-lainan, ya, tapi kita saling berkontribusi sesuai dengan karunia kita. Saya memberi kamu, ya, sesuai karunia saya, kamu memberi saya sesuai dengan karunia kamu. Saya mengajar karena saya punya karunia mengajar, ya, kamu punya karunia menasehati, kamu memberi kepada saya memberi kepada kamu, saling memberi, saudara. Ya, nah itulah fellowship, saudara. Jadi di dalam kompak kita jangan kumpul-kumpul aja, ya, kita ya ngapain? Ya udah, kita ngobrol-ngobrol ngarol ngidul. Nah, itu bukan kompak sejati, itu kompak-kompakan, saudara. Kompak mesti apa, saudara? Kumpul itu saling berkontribusi, saling memberi. Nah, coba lihat, saudara. Seperti tangan saya ini, saudara, ya, dan dihubungkan oleh apa? Sendi dan urat, kan? Nah, kedua bagian tangan saya ini, saudara, bukan hanya berkumpul bersama, berfellowship, tapi dia saling memberi. Memberi apa, saudara? Menyalurkan kehidupan, gitu kan? Menyalurkan darah, menyalurkan oksigen, menyalurkan makanan, ya. Juga saling apa? Tolong-menolong, mengambil racun-racun, ya, di dalam, saudaraku, setiap anggota ini, membuangnya keluar. Nah, demikianlah, saudara, kalau kita bersekutu dalam tubuh Kristus, ya, kita harus saling menyalurkan kehidupan Kristus, saudara. Nah, gimana caranya saling menyalurkan kehidupan Kristus? Kita sharing pengalaman kita dengan firman, saudara. Ya, ingat, Kristus bekerja lewat firman-Nya, saudara. Firman itu adalah, saudaraku, kehidupan yang disalurkan, saudaraku, kepada kita, ya, lewat, saudaraku, anggota yang lainnya. Ya, jadi kita seperti makan makanan rohani, saudara. Ya, makanya di dalam kompak kita mesti sharing firman. Ya, jangan sharingnya, ya, nggak ada dasar firmannya, nggak pakai firman, saudara. Nah, itu bukan memberi makan satu dengan yang lain. Ya, kita memberi makanan rohani. Saya share pengalaman saya dengan firman kepada kamu. Kamu share pengalaman kamu dengan firman kepada saya. Nah, itu, saudaraku, yang memberi hidup kompak itu. Jadi,
tolong saudara kompak, jangan cuma ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, ya nggak akan ada kehidupan yang disalurkan. Nah, kemudian saudaraku, topiknya apa? Ya, kehidupan kamu sebagai murid Kristus sehari-hari apa? Kehidupan saya sebagai murid Kristus sehari-hari apa? Kita sharing ya pengalaman kita dengan firman. Nah, sebagai murid Kristus, saudara, kita tiap hari kan melakukan 3B. Ya, 3B, saudara. Berjalan bersama Kristus, berjalan bersama Kristus, kemudian belajar dari Kristus dan berubah serupa Kristus kan? Nah, ini saudaraku yang dibahas. Gimana pengalaman kamu berjalan bersama Kristus hari ini? Ya, kita saling sharing. Ya, bagaimana kamu belajar dari Kristus? Belajar apa? Firman-Nya. Sharing dong saat teduh yang kamu belajar hari ini. Ketika kamu sharing, kamu memberi makan kepada saya. Ketika saya sharing, saya memberi makan kepada kamu. Bagaimana kamu berubah lewat kematian ego? Ya, nah kita cerita saudara. Ya, bagaimana kita tiap hari mengalami kematian ego lewat pikul salib menyangkal diri setiap hari. Waktu kita sharing itu, saudara, kita lagi bagi hidup. Ya, maka terjadi apa? Kehidupan Kristus menyalur, tersalur ya di antara kita, saudara, sehingga kita sehat. Nah, ini penting sekali, saudara. Banyak orang tidak paham. Ya, kompak itu harus kita sharing kehidupan, ya, di mana kita punya pengalaman dengan firman, saudaraku, dan firman yang kita terima, yang kita praktekkan, itu kita sharingkan, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Sehingga, saudara, ya, kita akan menjadi kompak yang sehat. Nah, kompak yang sehat nanti pasti akan menjangkau keluar, pasti. Nah, nanti kita waktu-waktu berikutnya akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana kita praktek ya jangkauan yang keluar ini. Itulah Roma pasal yang ke-12 ya, kalau kita lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Jadi saudaraku, Roma pasal 12 ya ayat yang pertama sampai ayat 21 ini berbicara tentang bagaimana kita hidup dalam tubuh Kristus dengan mempraktekkan ya bersekutu dengan Tuhan terus-menerus bersekutu dengan sesama terus-menerus dan bagaimana menjangkau keluar bersama-sama out. Up, in, out. Nah, mari saudaraku, kita mau praktek terus Roma 12 ini di dalam kompak. Nah, kita mulai saudaraku terus setia, praktekkan. Dan saya yakin saudara kompaknya pasti akan bertumbuh dan bersama-sama kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.